Hari ini aku mau cerita tentang tokoh pengubah dunia, yaitu Mahatma Gandhi, dari bukunya yang Why People. Buku ini adalah kisah mengenai seorang pemuka agama yang pergi ke Afrika untuk melakukan kegiatan sosial di desa bernama Tonj, dan sebelum usianya menginjak 50 tahun dia sudah kembali. Banyak orang di dunia yang mendengar kabar tentangnya langsung jatuh hati kepada dia dan mengikuti ajaran-ajarannya. Jika ingin sama seperti beliau, maka kita harus membesarkan hati untuk mengikuti kegiatan sosial dan saling berbagi. Berkat hal itu, hidup kita dapat menjadi lebih hangat dan berharga. Di dalam bukunya Why People, ini menceritakan tentang sejarahnya Mahatma Gandhi mulai dari dia kecil sampai dia bisa menjadi tokoh pengubah dunia. Gandhi lahir di sebuah kota kecil yang bernama Porbandar. Ayahnya bekerja di pengadilan dan menjadi Perdana Menteri Probangga. Sedangkan ibunya seorang yang taat dan mendalami ajaran agama Hindu. Gandhi seorang golongan Waisya. Meskipun begitu, ayah dan beberapa paman-pamannya yang di wilayah barat menjadi seorang diwan. Waisya adalah golongan pedagang. Sekedar informasi juga, diwan adalah jenis pekerjaan di India yang berkaitan dengan Departemen Keuangan, bagian administrasi, kantor pemerintahan. Gandhi pun ternyata sama seperti kita, dia memiliki nama kecil. Nama kecilnya Gandhi adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Gandhi dibesarkan di lingkungan yang kaya yang membuatnya memiliki rasa takut. Pada suatu malam, semua telah tertidur. Namun kakaknya Gandhi ingin menakut-nakuti Gandhi yang penakut. Kakaknya meniru hantu dengan selimut dan masuk ke kamar Gandhi. Ayahnya pun menjadi khawatir dengan Gandhi yang takut dengan banyak hal. Orang tuanya ingin membuat Gandhi yang lemah dan penakut ini agar menjadi lebih berani dengan sering membawanya ke pasar. Dan di India juga masih ada yang namanya kasta. Sistem kasta di India membagi orang-orang ke dalam level yang berbeda-beda. Yang pertama berada di level paling atas yang paling dihormati oleh masyarakat, yaitu Brahmana. Lalu Ksatria adalah tentara dan pengawal pemerintah. Level ketiga golongan Waisya atau pedagang. Dan yang terakhir adalah Sudra. Awalnya kasta ini dibagi menjadi 4 kelas, tapi saat ini terdiri dari 2.500 lebih orang yang tidak termasuk dalam kasta ini disebut kasta rendah. Mereka melakukan pekerjaan yang tidak disukai oleh orang lain. Diskriminasi golongan itu merupakan pertanyaan besar bagi Gandhi. Meskipun Gandhi sangat pemalu dan pendiam, pelan-pelan dia mulai bermain dengan teman-temannya. Malam itu, Bibi menceritakan kepada ayah dan ibu Gandhi bahwa Gandhi sangat senang bermain dengan teman-temannya tadi siang. Mereka pun ikut senang mendengarnya. Pada suatu hari, Gandhi menunggu matahari terbit karena saat itu ibu Gandhi sedang berpuasa, di mana dalam ajaran agama Hindu ada yang bernama Caturmas, yaitu bulan ke-5 sampai ke-9 adalah waktu berpuasa atau hanya makan sekali dalam sehari. Pada suatu hari, teman-temannya Gandhi datang ke rumah memanggil Gandhi. Meskipun Gandhi ragu-ragu, dia tetap mengikuti teman-temannya. Mereka telah sampai di kuil. Sesampainya di kuil, Gandhi disuruh oleh temannya untuk mengambil logam. Dibesarkan oleh orang tua yang taat dan penuh iman, Gandhi tahu ini perbuatan jahat, namun karena masih kecil dan tidak tahu harus berbuat apa. Gandhi memutuskan untuk tidak mau mengambil logam itu. Karena teman-teman Gandhi memaksa untuk Gandhi mengambil logam, akhirnya logamnya pun terjatuh dan terdengar oleh pendeta. Gandhi tidak kabur seperti anak-anak lain. Dia berani mengakui kesalahan. Hati pendeta menjadi tenang. Pendeta itu lalu mengantarkan Gandhi ke rumahnya dan menjelaskan kejadian kepada ibunya. Meskipun perbuatannya begitu mengejutkan, tapi orang tua Gandhi mengerti. Setelah itu, Gandhi dan ibunya pergi ke kuil untuk memohon ampun atas perbuatan itu. Beberapa lama kemudian, ada pergantian Perdana Menteri Rajkot, dan karena ayah Gandhi mencalonkan diri, mereka pindah ke Rajkot. Gandhi pun mulai bersekolah di Rajkot. Ada pertanyaan dari Gandhi kepada gurunya, kenapa anak yang di luar itu tidak belajar bersama kita? Anak yang ada di luar itu adalah level terbawah. Orang-orang India menyamakan mereka dengan kotoran. Biarpun Gandhi masih kecil, tapi menurutnya diskriminasi itu adalah hal yang aneh. Gandhi berpikir, jika dia dapat terlahir kembali, dia ingin dilahirkan menjadi golongan terbawah. Dia ingin bersama merasakan kesedihan, penderitaan, dan ejekan. Gandhi menyelesaikan sekolah di tingkat SD saat ia berusia 12 tahun. Dan dia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gandhi adalah anak yang pendiam dan penakut. Dia tidak terlalu suka untuk bermain bersama teman-temannya. Karena Gandhi tidak terlalu suka bermain dengan teman-temannya, maka ia melarikan diri dari teman-temannya untuk kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, dia membaca buku tentang Surabana. Lalu, beberapa lama kemudian, beberapa daerah menampilkan pertunjukan di sebuah desa. Salah satunya ada pertunjukan boneka Surabana.
Sedikit informasi, Surabana adalah legenda yang bercerita mengenai seorang anak yang berbakti kepada orang tuanya yang buta dan memberangkatkannya haji. Gandhi yang sebelumnya tidak pernah menonton pertunjukan, kali ini dia menontonnya. Gandhi yang memiliki kesan mendalam saat membaca Surabana tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Gandhi sangat tersentuh hatinya oleh pertunjukan hari itu. Setelah itu, Gandhi berulang kali membaca Surabana. Beberapa lama kemudian, Gandhi juga menonton pertunjukan Haris Chandra. Haris Chandra itu adalah cerita tentang para dewa yang menguji Raja Haris Chandra tentang keberanian dan meminta sumbangan. Demi kebenaran dalam pertunjukan itu, Gandhi membuang rasa takutnya dan belajar untuk menjadi berani. Setelah pertunjukan itu, Gandhi berbakti kepada orang tua dan menjadi seseorang yang tidak penakut lagi. Pada saat Gandhi berusia 13 tahun, saat itu ada teman ayahnya yang datang. Orang itu adalah pedagang dan bermaksud menikahi Gandhi dengan anak perempuannya. Oh, 13 tahun sudah menikah. Adat pernikahan di India saat itu, pernikahan ditentukan oleh kedua orang tua mereka. Pernikahan muda lazim terjadi dan dilaksanakan dengan pesta megah dan menyenangkan, sehingga membutuhkan banyak biaya yang tidak sedikit. Urusan pernikahan biasanya dilakukan oleh kerabat. Beberapa hari setelah itu, akhirnya hari pernikahan Gandhi pun terlaksana. Pernikahan muda merupakan kebiasaan yang buruk, tapi Gandhi yang berusia 13 tahun ini mematuhi orang tuanya untuk menikah dengan Kasturba. Setelah itu, keduanya hidup selama 62 tahun. Karena menikah di usia muda, Gandhi merasa canggung dengan istrinya. Seiring berjalannya waktu, keduanya bisa saling menyesuaikan diri. Tengah jalan, Gandhi bertemu dengan temannya yang beragama Islam. Orang itu jauh lebih besar dan pintar dalam olahraga dibanding Gandhi. Karena Gandhi sendiri di sini adalah dia tuh paling nggak bisa dan paling sebel untuk pelajaran olahraga karena dia tidak bisa sama sekali untuk kayak seperti lompat dan sebagainya. Lanjut lagi, Gandhi pun bertanya kepada temannya, kenapa aku tidak berbakat dalam pelajaran olahraga? Syah menjawab, Syah itu nama temannya ya. Syah menjawab, itu karena kamu tidak makan daging. Coba lihat orang-orang Inggris dibandingkan dengan kita, mereka tampak lebih besar dan kuat kan? Syah mengajak Gandhi untuk memakan daging. Namun Gandhi adalah seseorang yang beragama Hindu, jadi dia harus vegetarian, jadi dia tidak memakan daging. Agama Hindu adalah salah satu agama yang muncul paling awal pada saat Gandhi kecil. Orang-orang India ada yang beragama Hindu maupun Islam. Agama Hindu mengajarkan semua makhluk bernyawa harus dihormati, sehingga mereka dilarang untuk membunuh hewan dan dilarang untuk memakan daging. Namun pada saat ia ingin memakan daging, ia teringat wajah kedua orang tuanya, dan dia pun memakannya sambil menutup kedua matanya. Selama 1 tahun sejak dia pertama kali untuk makan daging, Gandhi dan teman-temannya makan daging tanpa sepengetahuan orang tuanya Gandhi. Akhirnya Gandhi pun menyadari kalau itu adalah perbuatan yang salah. Gandhi pun menulis surat untuk ayahnya. Dia sadar dan menyesal dan ingin bertaubat. Hati Gandhi menjadi lega setelah mengakui kesalahannya kepada ayah. Sisa hidupnya dia ingin menjadi terang seperti lampu. Kita lompat ke tahun 1888. Gandhi pergi ke Inggris untuk belajar. Namun ada kabar kekacauan di antara golongan agama. Gandhi tidak menghilangkan kepercayaan dirinya. Meskipun harus dihapus dalam kasta, aku tetap memilih masa depan. Pada suatu hari Gandhi membaca buku Ramayana. Ramayana dan Mahabharata adalah 2 kisah epik dari India. Ramayana berisi riwayat hidup Raja Rama yang gagah berani beserta Ratu Sinta yang cantik. Ramayana merupakan salah satu kitab dalam agama Hindu, terdiri dari 7 kitab dan 24.000 baris. Isinya sangat indah dan romantis. Ramayana memberikan banyak pengaruh terhadap kehidupan Gandhi. Akhirnya Gandhi meninggalkan keluarga yang dicintainya demi pergi ke Inggris melalui Bombay. Selama berada di Bombay, dia banyak menerima nasihat yang melarangnya untuk pergi kuliah di luar negeri. Namun Gandhi tetap tidak menyerah. Pada bulan September 1888, akhirnya dia berangkat ke Inggris. Gandhi tidak suka bertemu orang-orang. Untuk dapat mengobrol nyaman dengan orang lain adalah hal yang paling sulit bagi Gandhi. Aku suka malam tanpa kehadiran banyak orang, hatiku nyaman. 8 minggu kemudian, tanggal 27 Oktober, mereka sampai di Inggris. Gandhi pergi ke hotel dan mencari Dr. Mehta. Gandhi pertama kali bertemu dengan Dr. Mehta langsung mendapat nasihat yang tajam. Dokter membantu menjelaskan kepada Gandhi kebiasaan-kebiasaan yang ada di Inggris sampai dia terbiasa. Banyak larangan di Inggris, terutama untuk masalah makanan. Di restoran Inggris hampir tidak ada makanan yang dimakan vegetarian seperti Gandhi. Gandhi yang baru pertama kali kuliah di Inggris, tiap malam dia menangis dan tidak bisa tidur karena memikirkan rumah dan keluarganya.
Dia tidak bisa berbuat apa-apa meskipun merindukan kampung halamannya. Pada tanggal 6 November 1888, Gandhi masuk ke perguruan tinggi hukum dan kehidupan di jurusan hukum benar-benar dimulai. Gandhi konsentrasi untuk belajar hukum bahasa Prancis, Latin, hukum alam, adat, dan hukum Roma. Perlahan-lahan mulai dipelajari. Karena Gandhi giat belajar, kurang dari 3 tahun dia mengikuti ujian tingkat akhir. Dan pada tanggal 10 Juni 1891, dia mendapatkan hak sebagai pengacara. Akhirnya pada bulan Juni 1891, Gandhi pulang ke kampung halamannya. Lalu, pada bulan Mei 1893, Gandhi tiba di Afrika Selatan dan berjumpa dengan Dada Abdullah, seorang India yang beragama Islam. Gandhi percaya kepada Abdullah yang terlihat pendiam. Gandhi ingin memulai kembali pekerjaannya untuk menyelesaikan sebuah kasus. Ketika sedang melakukan perjalanan melalui Pretoria, Gandhi merasa ada diskriminasi ras atas perbedaan warna kulit. Seorang penumpang kulit putih memasuki ruangan dan memprotes kehadiran Gandhi dengan sangat kasar. Petugas datang dan menegur Gandhi. Kebiasaan orang berkulit putih ketika melihat seorang kebangsaan India, dia akan memanggil polisi. Polisi menarik Gandhi dari ruangan tersebut. Gandhi akhirnya pun dikeluarkan dari kereta api. Sedikit informasi, diskriminasi ras Afrika Selatan pada tahun 1980 ada perpecahan serius di kalangan masyarakat Afrika Selatan. Jumlah orang kulit hitam 5 kali lebih banyak daripada kulit putih. Para pengusaha berkulit putih tidak membayar upah orang berkulit hitam. Demi mendapat kemerdekaan dari Inggris dari tahun 1948 sampai 1994, Afrika Selatan memberlakukan kebijaksanaan diskriminasi secara terbuka. Kebijaksanaan orang berkulit putih ini disebut apartheid. Kebijaksanaan ini menggolongkan masyarakat menjadi 4 ras. Setiap ras tidak boleh menikah dengan ras lain, tempat tinggal, sekolah, bus, dan kereta tidak boleh digunakan oleh ras lain. Ini adalah pencelaan kepada masyarakat dunia, terutama mereka yang ada di Afrika Selatan. Pada tahun 1894, Abdullah menyiapkan pidato perpisahan untuk Gandhi di sekitar pinggir pantai. Orang-orang India mulai datang ke Afrika pada tahun 1860-an dengan perjanjian tertentu untuk bekerja sebagai kuli. Setelah perjanjian berakhir, status sosialnya bebas. Mereka boleh menjadi anggota kongres di Natal. Natal itu adalah nama wilayah. Namun, kaum sejuni tidak menyetujui. Saat itu, anggota kongres ada 250 orang dan akan dicabut. Untuk memperjuangkan hak-hak orang India, akhirnya Gandhi menghabiskan waktu 20 tahun lamanya. Kata Gandhi, ini adalah sebuah tekanan, hak kita dirampas. Ini sama saja orang India tidak diperlakukan seperti manusia. Dalam keadaan seperti ini, sangat sulit bagi Gandhi untuk begitu saja kembali ke India. Gandhi berkumpul bersama orang-orang untuk musyawarah. Beberapa lama kemudian, Gandhi menuliskan petisi tertulis dan meminta tanda tangan banyak orang untuk diserahkan kepada DPR. Akhirnya, pada bulan Juli 1894, Gandhi bersama 10.000 orang lainnya menandatangani petisi tersebut dan mengumpulkannya. Tujuan yang diharapkan pun tidak tercapai. Namun, para pekerja yang tidak berdaya ini akhirnya mengumpulkan kekuatan dan mulai bersuara. Organisasi ini sekarang merupakan sesuatu yang sangat berarti. Pada tahun 1914, Perang Dunia I pecah. Perang Dunia pada tanggal 28 Juni 1914, konflik dibuka dengan invasi ke Serbia oleh Austria. Satu bulan kemudian, Austria mendeklarasikan perang terhadap Serbia. Perang Dunia Pertama berlangsung hingga bulan November 1918 setelah Jerman menyerah. Perang Dunia Pertama, Inggris menduduki India sebagai tempat untuk pelatihan. Setelah perang selesai, Inggris berjanji untuk memberikan harapan kemerdekaan kepada warga India. Setelah itu, Gandhi pergi ke berbagai tempat di India. Dia berpikir, selama perjalanan ini dapat membantu orang-orang lemah yang membutuhkannya dan membicarakan tentang kemerdekaan. 17 Februari, Gandhi ingin bertemu Cendekiawan Tagore. Dia berdiam sementara di Santiniketan. Siapa sih Tagore ini? Tagore ini mempunyai nama lengkap yaitu Rabindranath Tagore. Dia adalah penyair puisi India. Dia mulai menulis puisi saat usianya masih sangat muda. Dan di usia 16 tahun, dia sudah memiliki buku kumpulan puisi pertamanya yang berjudul Bunga yang Bertumbuh. Dia juga seorang pendidik dan berjuang untuk kemerdekaan India. Pada tahun 1913, dia menerima penghargaan Nobel untuk kemampuan puisinya yang berjudul Soft Offering. Pada tanggal 20 Maret 1915, Gandhi membangun ashram di Ahmedabad bersama 25 orang lainnya.
Ashram itu adalah tempat suci religius yang dibuat oleh umat Hindu untuk melakukan kegiatan budaya dan agama. Gandhi yang memulainya pertama kali dan masih ada sampai saat ini. Setelah pergerakan kemerdekaan maju dengan cepat, ada permasalahan lain yang terjadi di dalam negeri. Gandhi berbicara kepada orang-orang yang berkumpul untuk tidak melakukan kekerasan. Langkah pertama gerakan kemerdekaan India adalah bersatu. Tapi Gandhi percaya bisa meraih kemerdekaan melalui satyagraha. Gandhi berkata untuk tidak memakai baju buatan Inggris ataupun luar negeri. Gandhi membuat baju dengan roda pemintainya. Setelah itu, di setiap tempat terjadi pembakaran produk yang diproduksi oleh Inggris. Pada pertengahan 1922, akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi, massa membakar kantor polisi. Gandhi merasa bertanggung jawab atas kejadian itu, dan pada tanggal 10 Maret 1922, Gandhi ditahan dan dia menerima hukuman penjara selama 6 tahun. Lalu, 2 tahun kemudian, tahun 1924, Gandhi dibebaskan karena harus menerima pengobatan. Pada tahun 1930, Inggris melarang India untuk menjual dan menghasilkan garam. Pemerintah yang menguasai garam, sehingga harga garam sangat mahal. Orang yang miskin tidak dapat membeli garam. Gandhi mengajak semua warga India untuk membuat garam sendiri. Pada tahun 1930, rakyat mulai membuat garam. Agustus 1931, Gandhi pergi ke Inggris untuk menghadiri konferensi meja bundar. Namun dia tetap tidak menerima hasil yang dia inginkan. Perang Dunia Kedua pun terjadi pada tahun 1939 sampai 1945. Perang di antara Jerman, Italia, dan Jepang. Perang ini sangat bersejarah. Peperangan juga terjadi antara Prancis, Amerika, Rusia, dan Tiongkok. Pada bulan September 1943, Italia menyerah. Dan bulan Mei 1945, Jerman menyerah. Agustus 1945, Jepang menyerah. Akhirnya, pada tahun 1946, India merdeka. 30 Januari 1948, Gandhi ditembak oleh orang yang beragama Hindu fanatik. Gandhi meninggal karena perang agama yang terjadi di India, namun dia telah membawa perdamaian di India. Saat upacara pemakamannya, banyak yang datang dan menangisinya. Upacara pemakaman Gandhi diberitakan seluruh dunia. Pada tanggal 31 Januari 1948, banyak orang datang dari belahan dunia untuk hadir di pemakaman Gandhi. Meskipun Gandhi telah meninggal secara tragis, dia meninggalkan banyak pelajaran mengenai perjuangan tanpa kekerasan dan penghilangan diskriminasi. India tidak akan melupakan atas apa yang telah dia lakukan untuk mencapai kemerdekaan India. Mahatma Gandhi lahir tahun 1869 dan beliau meninggal di tahun 1948. Dan itu cerita dari Mahatma Gandhi. Buku ini ditulis oleh Guang Namyo. Guang Namyo ini berasal dari Seoul. Ini bukunya, buku Mahatma Gandhi, sejarah tentang Mahatma Gandhi, sang tokoh pengubah dunia. Ini tebal halamannya ada 164 halaman. Bukunya ini juga bergambar seperti komik. Buku ini sangat menginspirasi, penjelasannya sangat detail, dan ini aku dapat ini di Gramedia, harganya 98.000. Sampai ketemu di cerita berikutnya.